Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengelolaan Usaha Strategi Pembangunan Usaha Berkelanjutan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Dr. Juni Iswanto SE. Ini kelompok kami. Yang pertama, Armita Horunisa dengan NIM 2020 1142 90815. Yang kedua, Ramadan Sayoga Pratama dengan NIM 2020 1142 90818. Yang ketiga, Trikartiko Aji dengan NIM 2020 1142 90812 dari jurusan Ekonomi Syariah 6B, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, tahun ajaran 2023. Dalam materi pembelajaran, yang pertama, pengertian UMKM, 2, karakteristik UMKM, 3, dampak bencana bagi UMKM, 4, pengertian usaha berkelanjutan atau bisnis sustainable, yang kelima, strategi usaha bisnis berkelanjutan. Pengertian UMKM, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM didefinisikan sebagai berikut. 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang dan atau badan usaha perorangan. 2. Usaha kecil dan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang per orang yang usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan basic atau hasil penjualan tahunan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan salah satu bagian dari perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekankan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income per kapita yang rendah. Sebagai gambaran, pada tahun 2011 sampai 2012, walaupun sumbangan dalam output nasional atau PDB hanya sebesar 57,94%, namun UMKM memberikan kontribusi sebesar 99,9% dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 97,24% dalam penyerapan tenaga kerja. Karakteristik UMKM. Dalam karakteristik ada 4 alasan yang menjelaskan posisi strategi UMKM di Indonesia. 1. UMKM tidak memerlukan modal yang besar. 2. Tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal. 3. Sebagian besar berlokasi di pedesaan. 4. UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Usaha kecil, mikro, dan menengah merupakan bagian penting dari perekonomian suatu bangsa. Karena peran pentingnya tersebut, pemerintah terus melakukan upaya pengembangan UMKM. Maka dari itu, perlu dukungan dari berbagai kalangan untuk penguatan UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia atau SDM, seperti yang diungkapkan oleh Suyatno tahun 2000 bahwa untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan peningkatan kemampuan teknologi dan daya kreatif inovatifnya. Secara umum, UMKM dalam perekonomian bangsa memiliki peran 1.
sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. 2. Penyedia lapangan kerja terbesar. 3. Pemeran penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Serta kelima, kontribusinya terhadap neraca pembayaran. Dampak bagi UMKM. Perang dagang dunia dan krisis ekonomi memberikan dampak besar terhadap perekonomian di Indonesia. Tantangan perekonomian saat ini sangatlah berat. Masyarakat berada dalam kondisi waspada dan sangat berhati-hati dengan membatasi bepergian dan konsumsi. Tentunya hal ini berimbas kepada transaksi jual beli di pasar. Berbagai elemen yang terkena imbas, sebut saja restoran, pasar, pusat perbelanjaan, transportasi online, hingga para pemilik UMKM. Berbeda dengan krisis ekonomi di tahun 1998 dan 2008, UMKM dapat menjadi penopang ekonomi karena mayoritas mereka belum mendapatkan akses finansial dan permodalan, sehingga tidak mendapatkan pengaruh besar. Namun kali ini UMKM menjadi salah satu yang paling rentan atas imbas virus corona. Dilansir dari data Goldman Sachs bahwa sebanyak 96% pemilik UMKM di Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah merasakan dampak dari pandemi virus, dan 75% dari usaha mereka mengalami penurunan penjualan. Sementara dilansir dari media daring, Ketua Umum HIPMI Jaya mengatakan bahwa omset UMKM Indonesia telah berkurang sehingga 70% dalam sepekan terakhir. Pengertian usaha berkelanjutan atau bisnis sustainable. Bisnis berkelanjutan adalah kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis dan meningkatkan nilai jangka panjang dengan mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Menurut Rothway et al. Juga menyampaikan bahwa bisnis berkelanjutan adalah model bisnis dan keputusan manajerial yang berdasarkan pada finansial, lingkungan, dan sosial. Perusahaan yang berkelanjutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Menciptakan nilai finansial jangka panjang, mengetahui bahwa setiap tindakan akan mempengaruhi lingkungan dan secara aktif mengurangi dampak yang ditimbulkan, memperhatikan karyawan, pelanggan, komunitas, dan perusahaan, membuat perubahan sosial yang positif, memahami bahwa 3 elemen tersebut berkaitan satu sama lain. Dari sudut pandang bisnis, sustainable adalah tentang bagaimana mengurangi biaya sekarang maupun biaya yang mungkin timbul di masa mendatang dalam bentuk apapun, sehingga dapat memfasilitasi profitabilitas, daya saing, dan umur bisnis. Pada tahun 1994, konsultan bisnis Inggris John Elkington mengkondensasi area ini menjadi 3 kategori dan menyebut mereka sebagai triple bottom line, yaitu people, planet, dan profit. Singkat kata, ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ada 6 aspek bisnis berkelanjutan, yaitu A. Casual ambiguity. Perusahaan pesaing tidak bisa mengimitasi sumber daya dan kemampuan karena tidak dapat mengkaitkan dengan competitive advantage. B. Lead time, serangkaian faktor yang menentukan jumlah waktu ketika proyek bisnis diluncurkan sampai dengan pesaing memiliki respon substantif di tempat tersebut. C. Path dependency, pilihan yang membuat perencanaan awal dan implementasi memiliki implikasi signifikan antara pilihan yang ada, keputusan
dan outcome yang diharapkan. D. Role of history. Kondisi histori yang unik yang membuat perusahaan bisa mengembangkan sumber daya murah. Pesaing baru yang tidak memiliki sumber daya akan membayar mahal untuk memperolehnya. E. Social complex links. Faktor sosial yakni kemampuan perusahaan mengontrol dan mempengaruhi tren secara sistematis yang menyulitkan untuk imitasi. F. Time compression. Diskonomis. Sumber daya yang relatif mudah untuk diimitasi tetapi membutuhkan waktu lama dalam prosesnya. Strategi usaha bisnis berkelanjutan. Bisnis sustainability atau bisnis berkelanjutan adalah perusahaan sebuah kemampuan mencapai tujuan bisnis yang meningkatkan nilai dengan jangka panjang. Sebagai pemegang saham, mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Dengan demikian, maka bisnis sustainability atau berkelanjutan adalah bisnis yang tetap eksis dari waktu ke waktu, mampu mempertahankan nilai-nilai organisasi atau memiliki budaya organisasi yang kuat. Juga meraih keuntungan profitabilitas perusahaan yang stabil, bahkan bisa meningkat. Untuk menanggapi tantangan dan menghindari adanya kebangkrutan, maka para pelaku bisnis UMKM membutuhkan strategi yang jitu untuk menerobos ketatnya persaingan dan situasi yang tidak menentu. Berikut ini adalah beberapa strategi bisnis yang dapat dilakukan. 1. Memperkuat brand yang dimiliki. 2. Mengetahui pesaing bisnis. 3. Aktif berpromosi. 4. Cermat melihat tren pasar dan bangun loyalitas konsumen. 5. Kenali kebiasaan konsumen. 6. Gunakan internet marketing. 7. Bangun kemitraan. 8. Transparan dalam berbisnis. 9. Tawarkan pengalaman berbeda untuk pelanggan. 10. Manfaatkan dana darurat. Faktor-faktor kunci lain yang harus diperhatikan agar berkelanjutan bisnis bisa terwujud dan makin meningkat dari waktu ke waktu dalam jangka yang panjang. 1. Terbangunnya budaya organisasi yang memiliki nilai-nilai yang kuat sehingga siapapun yang menjalankan bisnis dan bahkan meneruskan bisnis yang sudah dibangun diharapkan akan mampu menjadikan manajemen usaha tetap terjaga dengan baik. 2. Budaya organisasi dapat dibangun dari pembelajaran organisasi yang sangat kuat. Lain tinggi berarti akan tumbuh kemampuan beradaptasi yang sangat tinggi. 3. Komitmen seseorang pebisnis terhadap kehidupan seseorang sekitarnya. 4. Menerapkan sikap hemat. Kesimpulan, usaha bisnis berkelanjutan atau sustainability melibatkan proses dan tindakan yang menjaga usaha dari waktu ke waktu. Dari sudut pandang bisnis, sustainability adalah tentang bagaimana mengurangi biaya sekarang maupun biaya yang mungkin timbul di masa mendatang dalam bentuk apapun sehingga dapat memfasilitasi profitabilitas, daya saing, dan umur bisnis agar bisnis berkelanjutan untuk jangka panjang. Menurut John Elkington tahun 1994 menggarisbawahi perlunya tributon lain yaitu people, planet, and profit. Ketiganya merupakan pilar yang mengukur nilai kesuksesan suatu perusahaan dengan 3 kriteria yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 8 dan terima kasih sudah menonton. Apabila ada salah penulisan dan perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.